Ada upaya merayu Jokowi, membujuk agar mau damai, memaafkan mereka, mencabut laporannya. Rupanya ada yang sedang ketakutan, panik, membayangkan nasibnya jika harus masuk bui gegara tudingan fitnahan mereka mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Lah, dikira semudah itu. Adu lawyer, adu argumen. Maksud saya kenapa harus ini terjadi gitu? Oh, yang paling tepat menurut saya itu Pak Presiden kumpulin aja media, kumpulin ahli forensik, telematika, ahli IT di satu tempat, mau di Hotel Borobudur di mana, dari pihak pemerintah, dari pihak independen. Inilah ijazah saya, inilah skripsi saya, inilah waktu dokumen saya KKN, ini dia dokumentasi saya, ini dosen-dosen yang pernah ngajar saya, ini dosen pembimbing saya walaupun pernah meninggal sempat ada dokumentasi. Terakhir wisuda waktu saya nunduk misalnya di ini, artinya itu bagian dari dokumentasi. Biarkan saja para ahli-ahli itu baik pemerintah maupun pihak swasta itu independen mempelajari secara fair. Setelah terbukti ternyata itu bagus, benar, asli, peringatkan, hey Bang Roy, hey Sianipar, Kurnia, Fadila, aku kasih waktu ya 3 hari untuk minta maaf. Kalau tidak, aku lanjutkan prosesnya. Tapi kalau ada kebenaran terbukti asli, gitu loh maksudnya. Ini gimana teman-teman? Menurut kalian, tiba-tiba saja jadi kalem, jadi lembut, meminta ada upaya merayu Pak Jokowi supaya damai sajalah. Katanya tadi, kenapa harus adu argumen? Kenapa harus adu kuasa hukum? Mending ini dan mending itu. Lalu diselesaikan secara damai masalah ini. Lah. Setelah apa yang kalian lakukan selama ini? Setelah tudingan fitnahan, parah banget kata-kata kalian, menyudutkan Pak Jokowi. Lalu dengan enaknya sekarang meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Emang kalian siapanya Pak Jokowi? Emang keluarganya Pak Jokowi? Ini Roy Suryo dan kawan-kawan sangat lucu sekali teman-teman. Giliran tersudutkan, jalan buntu sudah tidak ada, sudah tahu tidak menang di perkara ini, maka mereka mencoba merayu Pak Jokowi. Pak, terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad. Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Itu penjelasan Pak Jokowi. Kenapa sampai muncul banyak sekali 12 orang. Di sini Pak Jokowi menegaskan kalau dia tidak melaporkan nama orang, tetapi melaporkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik. Dan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, sehingga untuk sekarang ini memutuskan ada 12 orang diduga. Dan ini 12 orang ini merupakan calon tersangka ya. Kita tunggu saja tanggal mainnya orang-orang ini nanti bakalan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan Pak. Itu tadi. Ya, kita hormati proses hukum yang ada.
terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang ijazah skripsi palsu, ada yang soal sama Itu namanya ngalor ngidul. Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, sudah. Satu lagi Pak. Profesor Matudina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan. Artinya memang ada orang besar, Siapa tuh? ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya semua udah tahu lah. Ya, kasih. Kira-kira siapa tuh teman-teman? Orang besar yang membackup masalah ijazah Pak Jokowi ini. Kenapa bisa seawet ini? Bertahun-tahun loh. Ini sudah lama isu mengenai ijazah Pak Jokowi. Kenapa bisa awet sampai sekarang ini? Banyak demo di berbagai tempat terjadi. Biaya besar tentunya. Lalu siapa yang membiayai demo-demo itu? Kira-kira menurut dugaan kalian teman-teman, orang besar itu siapa ya? Siapa di balik Roy Suryo CS ini? Siapa di balik purnawirawan TNI yang meneriaki menuntut pemakzulan Wapres Gibran? Jadi penasaran, siapa sih yang memiliki rencana niat busuk terhadap Pak Jokowi, yang berusaha merusak citra politik Pak Jokowi yang selama ini dibangunnya dengan susah payah? Orang datang memaksakan penelitiannya yang Bang Sil katakan adalah nol. Tetapi saya mengatakan sistem penelitian Roy Suryo CS minus. Bukan nol, minus. Kenapa? Dia bukanlah sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Jadi yang bisa menyatakan keaslian satu ijazah serta perkuliahan dan akademiknya itu adalah sistem akademik kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Ini gimana nih teman-teman? Kalau didengar sama Roy Suryo, Rismon CS mengenai hal ini, pastinya tidak setuju dan banyak bantahannya. Tetapi faktanya ya ini yang sebenarnya. Mereka ini Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon tidak memiliki legal standing, tidak memiliki hak dan kewajiban meneliti ijazah Pak Jokowi. Diperiksa Polda Metro, Sylvester dan Ade Darmawan klaim ijazah Jokowi asli. Seperti yang kita ketahui bersama kan, kalau yang terbaru, ijazah Pak Jokowi itu yang asli telah disita oleh pihak penyidik untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut mengenai polemik ini. Ya, teman-teman, kita lihat episode ini. Setelah ini, kami kembali lagi. Oke, setelah pemeriksaan. Ada tambahan, betul? Ya, apa saja. Soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Tentu menantikan penetapan tersangka segera, secepat mungkin. Saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Yang pertama, kedua soal pemakzulan Gibran itu layu sebelum berkembang. Tidak akan berkembang. Stop sampai di sini saja. Terima kasih. Oke. Gimana nggak ketar-ketir tuh? Gimana nggak minta damai? Gimana nggak minta dimaafin sama Pak Jokowi? Laporan demi laporan berdatangan untuk ngelaporin ini Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Ya udah pasti kewalahan lah melawan ini semua. Sedangkan bukti-bukti yang mereka miliki tidak ada, nol besar, nihil, cuma opini semata, cuma argumen semata.
Tidak ada. Mereka tidak memiliki bukti-bukti yang otentik, yang membuktikan, yang menyatakan kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Nah, di situ letak kesalahan mereka. Karena itu saya pada kesempatan ini sebagai anak muda bangsa Indonesia berharap bahwa namanya Kapolri, UGM dan lain-lain sudah saatnya bersikap adil dan jujur untuk menyatakan bahwa kalau Jokowi saya harus dinyatakan salah. Kalau Jokowi Ngakunya tadi apa tadi teman-teman? Ngakunya sebagai anak muda. Mari kita lihat. Benarkah ini anak muda atau gimana nih teman-teman kalau kalian lihat beliau ini, bapak ini apakah masih bisa disebut sebagai anak muda atau gimana? ijazahnya palsu harus dijatuhkan palsu. Karena ini menyangkut krisis kepercayaan. Bangsa ini terburuk semakin terburuk karena sudah tidak dipercaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai kapan kita harus memelihara kebusukan ini? Sampai kapan kita harus memelihara kemunafikan ini? Sampai kapan rakyat dikorbankan hanya untuk memelihara seorang Jokowi yang benar-benar manusia palsu, manusia penipu, manusia pembohong? Ini gimana nih, teriak-teriak sangat keras, koar-koar begitu. Apakah beliau yang mengaku pemuda ini memiliki dasar sehingga tudingan-tudingan itu, pernyataan-pernyataan yang barusan saja ia lontarkan itu, kemudian kalau kita perhatikan yang di sekeliling Dokter Tifa ini, kok lansia ya yang ada 2, ada 3 kayaknya. Belum lagi yang lainnya. Aduh, ini gimana nih menurut kalian teman-teman? Kenapa ya pendukung daripada Dokter Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan itu rata-rata umurnya agak tinggi angkanya teman-teman. Nah, gimana? Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.